Saya punya pengumuman penting nih buat Anda semua. Jadi saat ini lagi ada promosi besar-besaran untuk produk digital yang jujur aja bakal jadi semacam senjata rahasia buat para akademisi. Kita bicara soal e-book panduan penulisan jurnal Scopus. Ya kan? Betul. Termasuk juga panduan nembus jurnal Sinta 1-6, terus ada panduan penulisan buku referensi, dan banyak materi akademik lainnya. Tepat. Semua produk digital ini sangat relevan buat menyelamatkan karir Anda. Dan Anda bisa langsung akses semuanya lewat tautan yang udah kami sediakan di deskripsi video atau audio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, yang mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya, Farida Patitinggi, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Talenta dan Kesejahteraan Universitas Hasanuddin, mewakili Rektor Universitas Hasanuddin untuk memberikan keterangan di hadapan yang mulia Majelis Hakim. Pertama-tama kami menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat hidayah dan kasih sayangnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama hadir pada sidang yang mulia ini. Lebih awal saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Hasanuddin memandang kesejahteraan dosen sebagai investasi strategis dalam pembangunan human capital pendidikan tinggi. Sistem penghasilan dosen dirancang untuk menjamin penghasilan dasar yang layak, memberikan penghargaan terhadap profesionalisme dan capaian tridharma, mendukung pengembangan karir akademik, serta menjaga keberlanjutan tata kelola PTN Badan Hukum. Komponen penghasilan berbasis kinerja merupakan penghargaan atas kontribusi dosen dan tidak menggantikan kewajiban universitas menyediakan penghasilan dasar yang layak. Posisi Universitas Hasanuddin, kesejahteraan dosen dibangun melalui sistem penghasilan yang utuh, yaitu pelindungan penghasilan dasar yang layak, penghargaan terhadap profesionalitas dan jabatan akademik, insentif berbasis kinerja, perlindungan sosial, serta dukungan pembiayaan kegiatan akademik. Komponen yang bersifat variabel merupakan tambahan atas penghasilan dasar, bukan pengganti gaji pokok. Terkait profil Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH, Unhas ditetapkan sebagai PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang penetapan Universitas Hasanuddin sebagai PTNBH. Status PTNBH tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang memberikan otonomi pengelolaan akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi dengan tetap berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab publik. Otonomi PTNBH bukan merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara maupun universitas terhadap pelindungan dan kesejahteraan dosen. Sebaliknya, otonomi memberikan ruang bagi Universitas Hasanuddin untuk mengelola sumber daya manusia dan keuangan secara lebih adaptif dalam mengembangkan sistem penghargaan yang sesuai dengan karakteristik profesi akademik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Unhas saat ini menyelenggarakan pendidikan pada 18 fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 52.000 orang dengan didukung oleh 2.943 orang dosen dengan beragam status kepegawaian. Status kepegawaian per 1 Juli 2026, PNS ada 1.569 orang. Non-PNS tetap 256 orang dan non-PNS tidak tetap 1.118 orang. Pegawai ini berdasarkan kontrak maupun penugasan tertentu dari Rektor Universitas Hasanuddin. Hak-hak dosen. Hak dosen terkait dengan penghasilan terdiri atas penghasilan dasar yang bersifat tetap dan penghasilan bersifat kondisional dan dinamis. Selain kedua jenis hak ini, Unhas juga memberikan reward pada dosen berupa penghargaan penulisan dan penyuntingan buku, penulisan artikel, bab, chapter atau buku internasional, penulisan artikel pada jurnal internasional bereputasi, tambahan reward publikasi internasional, pengelolaan jurnal ilmiah fakultas, sekolah, lembaga, UPT, dan bantuan penyelesaian studi bagi staf Universitas Hasanuddin. Hak dosen secara umum, yang pertama, gaji pokok atau penghasilan dasar tetap sesuai pangkat, golongan, masa kerja, dan ketentuan yang berlaku. 2, tunjangan yang melekat pada penghasilan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi bagi dosen yang memenuhi persyaratan nasional,
tunjangan kehormatan bagi profesor serta tunjangan atas tugas tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, insentif dan penghargaan berbasis kinerja, termasuk insentif kinerja wajib, insentif atas pencapaian kinerja, dan insentif yang bersumber dari Universitas Hasanuddin sesuai kebijakan yang berlaku. Yang keempat, hak normatif dosen meliputi tunjangan hari raya, gaji ke-13 sesuai kebijakan pemerintah, jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan, jaminan hari tua, pensiun serta hak cuti. Pengembangan karir dan kompetensi melalui pengembangan jabatan akademik, tugas belajar atau peningkatan kualifikasi, serta berbagai program pengembangan kompetensi. Yang keenam, dukungan pelaksanaan Tridharma berupa akses terhadap hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bantuan publikasi ilmiah, konferensi akademik, serta berbagai fasilitas akademik lainnya. Yang ketiga, yang perlu kami sampaikan, persentase pengeluaran gaji, insentif dosen, operasional penyelenggaraan pendidikan, dan lain-lain dari sumber-sumber penghasilan PTNBH. Prof, Persentase Prof Farida, bisa dijelaskan nggak yang apa saja, terutama yang dosen yang non ASN ya? Ya, yang mulia izin, untuk Ya. dosen non ASN itu kami mengacu kepada standar penggajian mengikuti standar nasional PNS. Namun kami berikan insentif yang bersifat internal sebagai penghargaan kepada kinerja masing-masing dosen, seperti itu yang mulia. Tapi ini di apanya nggak ditemukan ini berapa besarannya dan segala macamnya itu. Oh, Nah, ada kalau itunya sebetulnya yang bisa, kalau bisa ditayangkan. Kalau ini karena kami sudah punya, Prof, mungkin ini bisa kami baca. Tapi kami Iya, mau melihat besaran ini kalau non ASN begini, ASN begini, itu mungkin jauh lebih membantu kami Baik, untuk. yang mulia. Ya, Yang perlu kami sampaikan bahwa total belanja untuk penghasilan peningkatan kesejahteraan pegawai untuk Universitas Hasanuddin itu ada sebanyak 873 miliar 44 juta 467 dari pagu, total pagu Universitas Hasanuddin 1,9 triliun. Dengan demikian kalau dipresentasikan itu sebesar 45% yang mulia. Nah, sumber-sumber pendanaan yang lain itu dari APBN, bantuan pendanaan PTNBH, program dana abadi perguruan tinggi, dan penjaminan hibah. Bisa disampaikan yang non APBN yang mulia, ada jasa pelayanan pendidikan, jasa layanan rumah sakit gigi dan mulut, jasa pelayanan rumah sakit Unhas, hibah lembaga atau badan usaha, kerjasama lembaga, kerjasama Pemda, jasa penyediaan barang dan jasa, layanan perbankan, dan sumber lain yang sah. Prinsipnya yang mulia, intinya bahwa untuk dosen ASN, karena kami ada non PNS tetap, itu diatur dalam peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang manajemen pegawai Universitas Hasanuddin non PNS. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi ada dua kategori yang non ASN. Yang tetap standar penggajiannya itu sama, disetarakan dengan standar penggajian atau pemberian penghasilan kepada seluruh ASN. Jadi hak-hak dasar dari dosen non ASN itu sama dengan PNS. Kita setarakan seperti itu yang mulia. Jadi tidak ada perbedaan. Dan kalau tapi angkanya ada nggak angkanya? Ini yang penting angka di sini nih, Prof. Kalau bisa kami diberitahu angkanya, nanti kalau bisa diserahkan juga yang itu ya, Prof ya. Iya, baik, Ya, Prof. Nanti silakan. kami Ya. sampaikan yang mulia. Ya, jadi untuk angkanya, untuk gaji pokok itu untuk 3B yang paling rendah itu 2.903.600. Yang ini berjenjang sampai ke 4E yang mulia, yang 4E itu 3.880. Di situ ada gaji pokok, ada lauk pauk yang untuk 3B 660, tunjangan istri atau suami 290.360, tunjangan anak 116.144 rupiah, tunjangan BPJS Kesehatan 182.166, tunjangan ketenagakerjaan 11.340, tunjangan hari tua 183.540, tunjangan fungsional 375.000. Lalu kemudian penghasilan bersifat kondisional dan dinamis, insentif kinerja wajib, ini juga besarannya sesuai dengan tingkat kepangkatannya. Yang paling rendah 3B itu 2.050.000,
Dan kemudian tunjangan sertifikasi atau kehormatan yang 2.903.600. Kita juga melakukan medical check up yang mulia. Kita alokasikan anggaran rata-rata 7 miliar per tahun untuk seluruh pegawai Universitas Hasanuddin, baik PNS maupun non-PNS, untuk general check up. Itu meliputi seluruh general check up untuk fisik, termasuk check up mata, jiwa maupun gigi. Itu kita alokasikan sejak tahun 2023 yang mulia. Bisa disampaikan nggak totalnya? Satu orang, misalnya 3B Satu ini orang per yang bulan mulia, itu berapa? 3B itu 9.759.083 rupiah. Nah, untuk total per tahun gaji 13 dan gaji 14. Nah, ini untuk 3B itu 122.916.196. Ini secara total untuk 1 tahun yang mulia. Kalau yang golongan 4E dan profesor itu 239.841.220. Itu yang 4E ya Prof ya? Yang 4E yang mulia dan profesor. Oke. Nanti kalau bisa itu diserahkan ke kami itu Siap, angka-angka insyaallah. detailnya. Kami serahkan nanti. Ada lagi yang mau tambahkan Prof? Ya, itu yang kalau itu yang mendasar, intinya bahwa Unhas di samping untuk seluruh dosen non ASN itu kami yang tetap kami setarakan dengan PNS, seluruh hak-hak dan kewajibannya tidak ada yang berbeda, dan juga mendapatkan tunjangan gaji 13 ya seperti itu, dan juga tunjangan hari raya yang mulia. Kalau Dan juga sistem kinerja yang non PNS ASN-nya beda nggak dengan yang sama apa? saja yang mulia. Sama-sama saja ya? Semuanya. Ya, sama yang mulia. Oke, cukup Prof? Ya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya nanti kami akan baca di keterangan tertulis ini, ditambah PowerPoint atau bahan yang menyangkut angka-angka tadi ya Prof Farida ya. Berikut dari Unair. Ini yang paling banyak nih kita dengar jawabannya di media ini. Unair ini. Makanya kita sediakan ruang di di Mahkamah Konstitusi agar tidak perlu menjawabnya di ruang terbuka seperti itu. Pak Warek silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat izin untuk menyampaikan pokok-pokok saja karena sudah ada dalam jawaban tertulis. Pertama, saya menyampaikan terima kasih pada Yang Mulia telah menyampaikan panggilan sidang guna menyampaikan hal yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan sistem pengembangan karir bagi dosen. Yang kedua, UNER sepenuhnya memperhatikan dan mendukung upaya untuk memajukan kesejahteraan dosen, pengembangan karir dosen, kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta memajukan perguruan tinggi yang akhirnya berdampak terhadap lulusan bangsa dan negara serta masyarakat, baik nasional maupun global. Mengenai status Universitas Airlangga adalah berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Dalam kaitan dengan PTNBH, tentunya otonomi perguruan tinggi menjadi salah satu syarat utama agar peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Lanjut, Yang Mulia, sistem kepegawaian dan karir dosen. Salah satu ruang lingkup otonomi PTNBH adalah wewenang mengangkat dan berhentikan sendiri dosen dan tenaga pendidikan. Dalam konteks dosen, UNER mengikuti sistem kepegawaian dan karir dosen sebagai suatu profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dosen ASN maupun dosen non-ASN. Jenis dosen di UNER terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Untuk dosen tetap, dalam hal status kepegawaiannya dapat berupa dosen PNS dan dosen non-PNS. Dosen PNS dalam hal rekrutmen, pembinaan, disiplin, dan sistem penghasilan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dosen tetap non-PNS atau disebut dosen universitas mengikuti ketentuan internal UNER, namun dengan prinsip penyetaraan terhadap dosen PNS. Dalam hal sistem penghasilan dosen tetap non-PNS, pada prinsipnya UNER mengacu pada sistem pada PNS dan juga keotonomian yang dimiliki sebagai PTN badan hukum. Dalam hal jenjang karir dosen tetap,
sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundangan. Karena dosen merupakan profesi, maka baik ASN maupun non-ASN mempunyai jenjang karir yang sama atau setara, serta persyaratan dan proses yang sama atau setara. Saat ini UNER mempunyai 1.221 dosen PNS dan 399 dosen tetap non-PNS, serta 35 calon dosen tetap non-PNS. Jenjang karir dosen UNER baik status PNS dan non-PNS yang bersifat tetap adalah sama, yaitu asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar, atau profesor. Oleh karena merupakan jabatan profesi, dosen tetap PNS maupun dosen tetap non-PNS di UNER juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal menjalankan profesinya. Dalam hal ini dosen tetap wajib memenuhi beban kerja dosen atau BKD sebagai suatu laporan kinerja dosen. Pemenuhan BKD sesuai ketentuan peraturan undang-undang berimplikasi pada eligibility untuk mengikuti sertifikasi dosen dan juga hak atas tunjangan profesi. Pemenuhan BKD ini merupakan sistem nasional, bukan sistem yang ditentukan UNER, sehingga berlaku untuk semua profesi dosen. Dalam rangka pemenuhan BKD bagi setiap dosen, maka UNER melakukan tata kelola tugas dosen guna memastikan seluruh tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dan dipenuhi oleh dosen sebagaimana komponen dalam LKD BKD. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara perencanaan aspek pendidikan, penugasan dosen pada mata kuliah lintas, kemudian skema penelitian internal dan eksternal, skema pengabdian pada masyarakat internal dan eksternal, dan berbagai kegiatan penugasan dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan tridharma. Semua hal tersebut merupakan kebijakan guna mendukung sepenuhnya pengembangan karir dosen dalam konteks pemenuhan LKD BKD. Atas upaya tersebut, pemenuhan BKD telah berada pada optimalisasi yang sangat bagus, di mana pada semester genap 2024-2025 dari 1.637 dosen yang tidak memenuhi hanya sekitar 4,03% atau 66 dosen. Sedangkan pada semester ganjil 2025-2026 dosen yang tidak memenuhi turun hanya sekitar 1,8% atau hanya 29 orang. Pak Wakil Rektor, lanjut ke sistem penghasilan, Pak, Baik, siap. supaya angkanya juga disampaikan ke kita. Baik, terima Seperti kasih. Unhas tadi, silakan. Siap. Di lingkungan SLK terdapat komponen penghasilan untuk dosen tetap PNS maupun dosen tetap non-PNS, yaitu berupa penghasilan tetap atau komponen tetap dan penghasilan tidak tetap atau komponen variabel. Penghasilan tetap merupakan penghasilan yang diterima secara rutin baik setiap bulan maupun satu kali dalam 1 tahun. Rinciannya sebagai berikut. Untuk penghasilan tetap bagi dosen PNS dan non-PNS. Yang pertama, gaji pokok dan hal yang melekat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian tunjangan fungsional sesuai jenjang asisten ahli hingga guru besar. Yang ketiga, uang makan sesuai kehadiran sekitar 20-22 hari kerja. Kemudian tambahan tunjangan fungsional, ini yang berasal dari UNER sumber dananya. Digunakan untuk peningkatan profesionalisme dosen, ini 1 kali gaji pokok. Kemudian tunjangan sertifikasi dosen dan kehormatan untuk guru besar, ini yang berasal dari APBN. Kemudian tunjangan praserdos untuk dosen tetap yang belum bersertifikasi, ini 1 kali gaji pokok yang bersumber dari UNER. Kemudian tunjangan kesejahteraan dosen untuk dosen yang belum praserdos, ini 1.600.000 per bulan, sumbernya juga dari UNER. Kemudian tunjangan hari raya 1 kali setahun, kemudian gaji ke-13 1 kali dalam setahun. Sehingga untuk angka-angka tadi untuk calon dosen tetap tanpa jabung kisaran 6.985.760, untuk dosen tetap tanpa jabatan fungsional 9.126.700, dosen tetap untuk AA sertifikat 10.970.876, untuk lektor bersertifikat 11.703.660, lektor kepala 13.469.900, guru besar 25.260.732. Bahwa berdasarkan uraian komponen di atas, penghasilan tetap sebagai penghasilan dasar yang bersifat tidak tetap, yang bersifat tetap, tidak hanya gaji pokok bukan merupakan penghasilan dasar bagi setiap dosen di UNER. UNER telah menerapkan penghasilan dasar lain berupa tambahan tunjangan fungsional yang mendampingi gaji pokok yang diberikan kepada seluruh dosen tetap, baik status calon dosen tetap maupun telah berstatus dosen tetap.
Selain dosen yang telah bersertifikasi dan memenuhi beban kerja dosen yang pasti menerima tunjangan profesi dari pemerintah, bahkan dosen pemula tanpa jabatan fungsional dan tanpa sertifikasi juga memperoleh pendapatan dasar yang bersifat tetap selain gaji pokok, yaitu tambahan tunjangan fungsional atau kita sebut peningkatan profesionalisme dosen, ditambah tunjangan praserdos untuk dosen pada klaster nominasi sertifikasi, atau tunjangan kesejahteraan dosen untuk dosen non-nominasi sertifikasi dengan pemenuhan bersyarat tertentu. Semua penghasilan dasar tersebut bukan merupakan take home pay, melainkan pendapatan tetap setiap bulan atau dapat digabung dengan penghasilan tetap yang diterimakan sekali dalam setahun yang kemudian dirata dalam bulan. Adapun komponen penghasilan variabel merupakan penghasilan yang diperoleh melalui insentif atau capaian atau luaran tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai pay for performance. Penghasilan variabel bagi dosen PNS dan non-PNS bersumber dari UNER antara lain: 1. Insentif kelebihan mengajar. 2. Insentif publikasi. 3. Insentif publikasi populer. 4. Insentif HKI. 5. Insentif karya buku. 6. Insentif penugasan tertentu. 7. Honorarium proyek kerjasama dengan berbagai pihak. 8. Insentif capaian institusi. 9. Dan sebagainya sesuai dengan ketentuan internal UNER. Pendapatan dinamis berbasis performance merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap karakteristik profesi dosen dan capaiannya dalam ekosistem dan perguruan tinggi. UNER percaya bahwa penghasilan dalam jenis demikian meningkatkan kapasitas dan kinerja individu dosen, berdampak konkret pada peningkatan karir dan kesejahteraan, berdampak pada target capaian baik dalam konteks IKU yang ditetapkan oleh kementerian maupun rekognisi dan keberdampaan global seperti GS World, DAI Impact, serta keberdampaan kepada lulusan masyarakat dan negara. Catatan akhir. Pada pasal 52 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen yang mengatur penghasilan merupakan salah satu komponen dalam tata kelola perguruan tinggi. Komponen-komponen lain tentu memperoleh perhatian yang sama dengan konteks bahwa pengelolaan sumber daya baik mengenai ketenagaan, keuangan adalah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu yang didukung oleh berbagai aspek lain yang saling berkaitan, baik infrastruktur, sarana dan prasarana dan kolaborasi multi pihak. Dengan prinsip nirlaba pada sektor pendidikan, UNER menyadari bahwa sebagai PTNBH, selain anggaran yang bersumber dari pemerintah, pendapatan dari non-pemerintah merupakan hal yang harus dikelola secara efisien dan berkelanjutan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Terhadap semua hal yang telah kami sampaikan di muka persidangan ini, dalam konteks tata kelola profesi dosen dan penghasilan perlu memperhatikan keberagaman faktual yang terjadi baik pada PTN dan PTS serta potensi dampaknya dalam aspek yang luas pada pendidikan tinggi. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat membantu Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjernihkan konstitusional atas ketentuan yang diuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Rektor Prof. Ardianto. Tolong nanti rincian pendapatan per ruang, per golongan itu juga kami bisa diserahkan. Bapak kan tingkat perintah Prof. Rahardian di belakang itu mengerjakan, supaya bisa diserahkan ke hakim setelah ini. Jadi bisa kita lihat ini kisaran berapa sih sebetulnya minimal, maksimal gitu, untuk bisa membuat terang apa yang dimohonkan. Berikut Universitas Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang kami hormati para pihak dalam persidangan dan Bapak Ibu hadirin di ruang sidang ini. Perkenankan kami menyampaikan keterangan mengenai sistem penghasilan dosen di Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, mohon dimaklumi bahwa keterangan kami tidak dimaksudkan untuk membahas kondisi individual dosen atau membandingkan pendapatan dosen antar perguruan tinggi. Semata-mata kami hanya berfokus untuk menjelaskan bagaimana sistem remunerasi dosen diterapkan di UI. Karena hakim juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tertulis, maka saya perlu menyampaikan bahwa sebagai PTNBH kami memiliki 14 fakultas, 1 program pendidikan vokasi dan 1 sekolah pasca sarjana dengan lebih dari 290 program studi, melayani lebih dari 45.000 mahasiswa aktif. Jadi kami memang punya keberagaman yang sangat tinggi yang mulia, sehingga pendapatan dosen di Universitas Indonesia juga beragam. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan didukung oleh 1.979 dosen tetap,
terdiri atas 1.027 dosen pegawai negeri sipil atau PNS dan 900 dosen non-PNS atau non-ASN. Dan di Universitas Indonesia saya rasa sama seperti halnya yang sudah didengar juga oleh Yang Mulia dari kolega kami di UGM dan juga di UNAIR. Kami tidak membedakan perlakuan antara dosen yang ASN dan yang non-ASN. Secara prinsip kami menghargai equal opportunity. Pendapatan dosen dan sistem remunerasi dosen dijalankan selama memenuhi fungsi profesional yang sama, dan perbedaan status kepegawaian bukan menjadi dasar pembedaan dari pengembangan karir akademik, dan implikasinya juga tidak menjadi konsideran dalam sistem remunerasi dosen kami. Tentunya di UI dan saya rasa juga sama di PTNBH yang lain, kesejahteraan dosen tidak hanya diukur dari besaran gaji pokok, tapi mencakup penghasilan, pengembangan karir akademik, dukungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, perlindungan kesehatan, fasilitas akademik, penghargaan atas prestasi, dan kesempatan untuk peningkatan kapasitas profesional. Saya mohon izin, komponennya juga cukup banyak seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Emilia, kolega kami dari UGM. Jadi kami mengukur produktivitas dosen melalui kualitas pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, perolehan hak kekayaan intelektual atau HKI, dan paten, pembimbingan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Komponennya juga saya pikir cukup mirip dengan yang disampaikan oleh Prof. Ova, ada P1, P2, P3. Barangkali variasinya ditunjukkan karena P1 di UI adalah komponen remunerasi yang kami desain untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan. Komponen P1 atau pay for person adalah penghasilan dasar yang melekat pada dosen berdasarkan personal grading, jadi kualifikasi dasar seorang dosen, latar belakang pendidikannya, tingkat pendidikannya, lama mengajar, dan seterusnya. Lalu kemudian jabatan fungsionalnya. Komponen ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional, serta tunjangan lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, dosennya ASN atau tidak ASN, dia akan mendapatkan nilai remunerasi yang sama, setara, apabila dia berada pada level jenjang jabatan dan kualifikasi yang setara. Berdasarkan data yang ada, penghasilan dasar dosen di UI telah dirancang sebagai fondasi sistem remunerasi yang memberikan kepastian penghasilan yang layak, dan kelayakan ini kami ukur dengan fakta bahwa ratanya berada di atas upah minimum kota kabupaten. Mohon izin, saya baru menyampaikan mengenai P1. Jadi tentunya upah minimum kabupaten bukan dasar kelayakan dari remunerasi dosen di Universitas Indonesia. Ada komponen yang kedua, yaitu pay for position. Ini adalah penghargaan atas penugasan akademik maupun penugasan manajerial. Dalam konteks ini mungkin lebih relevan pada saat kita bicara mengenai penugasan akademik yang mulia. Penugasan akademik ini meliputi honorarium pengajaran, pembimbingan dan pengujian, tunjangan manajerial, dan beberapa penugasan akademik lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah komponen pay for performance. Ini mencakup tunjangan profesi, tunjangan kehormatan guru besar, insentif kinerja individu, insentif kinerja organisasi, dan insentif produktivitas penelitian dan berbagai luaran akademik lainnya. Yang mulia, berkaitan dengan pokok permohonan, kami berpandangan bahwa penggunaan istilah penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menunjukkan bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa hanya diukur dari gaji pokok, melainkan mencakup berbagai komponen penghasilan, baik yang bersifat tetap maupun penugasan dan kinerja. Penghasilan kami maknai sebagai take home pay. Jadi apa yang diterima oleh dosen setelah kemudian kewajiban perpajakannya diselesaikan. Dan data yang kami punya menunjukkan bahwa untuk mereka yang belum memiliki jabatan fungsional, jadi staf pengajar saja yang mulia, saat ini di Universitas Indonesia rata pendapatannya sudah 3 kali upah minimum Kota Depok. Lalu kemudian mereka yang memiliki jabatan fungsional terendah, yaitu asisten ahli, saat ini take home pay-nya di 3,5 kali UMK Kota Depok. Yang memiliki jabatan fungsional lektor, pendapatan take home pay-nya 5 kali upah minimum kota kabupaten Depok. Lektor kepala 6 kali UMK, guru besar 9 kali UMK yang mulia.
Mungkin sebagai penutup, kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa kami memahami dan menghargai perhatian para pemohon terhadap pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen. Ini adalah perjuangan bersama. Kami mendukung kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dosen, walaupun pengembangannya perlu mempertimbangkan karakteristik profesi dosen. Sebagai PTNBH, karena kami juga diminta untuk menjaga mutu dan kualitas dan mendorong profesionalisme dosen, maka karena juga kami mempercayai dosen adalah aset strategis bangsa, kita perlu menciptakan skema remunerasi yang layak namun juga mendorong agar dosen berprestasi dan berkinerja baik. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Nanti yang kali-kali dengan gaji upah minimum Kota Depok itu diserahkan ke kami juga. Siap. Ya, biar kita lihat. Sekaligus kalau bisa angkanya. Jadi ini agak jangan menghindari juga untuk menulis angka biar kami cepat mengerti. Biasanya kalau diterangkan angka itu Pak Warek, orang lebih cepat pahamnya ketimbang kali-kalinya begitu. Angkanya ada yang mulia, izin kami sampaikan secara tertulis. Oke, terima kasih. Terakhir dari Universitas Andalas, ini saya paling tidak berani membatasi waktunya nih, Pak Wakil Rektor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, izinkan saya menyampaikan PowerPoint. Kalau bisa ditampilkan. Silakan ditampilkan PowerPoint-nya. Melengkapi keterangan tertulis yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Barangkali kami ingin menyampaikan angka-angka pada kesempatan ini yang mulia. Next. Kami perkenalkan Universitas Andalas baru menjadi PTNBH dengan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021. Secara praktis kami menjalankan PTNBH ini sejak tahun 2022 setelah semua institusinya lengkap. Terdiri dari 15 fakultas, 1 sekolah pasca sarjana, kemudian 154 program studi, dan 26 program studi kami terakreditasi internasional. Next. Mahasiswa dari Universitas Andalas, kami tidak berani menyebutkan angka eksaknya karena saat ini sedang berlangsung proses penerimaan mahasiswa baru dan juga sudah ada yang diwisuda, tepatnya sekitar 35.000 kurang lebih, dengan jumlah dosen tetap sebanyak 1.528 orang yang terdiri dari PNS 1.489 dan dosen tetap perguruan tinggi, dosen tetap UNAN yang diangkat oleh rektor sebanyak 39 orang. Jadi kami baru mulai mengangkat dosen tetap UNAN seperti juga PTNBH yang lain itu pada tahun 2024, baru berlangsung 1 tahun ya. Kemudian tenaga kependidikan 1.112 orang, juga ada tetap dan tidak tetap, dan jumlah PNS-nya secara bertahap semakin berkurang karena tidak ada lagi rekrutmen atau pemberian jatah untuk PTNBH untuk tenaga kependidikan. Berikutnya kami juga ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan next penerimaan dari Universitas Andalas yang mungkin ada kaitannya dengan gaji ya. Secara persentase kami menerima dari APBN sekitar 35% ya, proporsi dari pendapatan UNAN itu dari APBN. Dominannya untuk gaji dan tunjangan PNS ASN. Kemudian sisanya sekitar 64,7% itu berasal dari penerimaan universitas. Nah, besaran gaji Universitas Andalas itu untuk ASN saat ini sekitar 269 miliar
yang murni ini dari APBN. Sementara itu untuk gaji pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap itu sebagian kami bayarkan dari bantuan pendanaan PTNBH, BP PTNBH yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang mulia. Kemudian kami juga punya tambahan untuk segenap ASN dan juga pegawai tetap atau pegawai tidak tetap melalui remunerasi. Seperti juga PTNBH yang lain, anggaran kami untuk tahun 2026 ini sebesar 160 miliar untuk pembayaran remunerasi sebagai tambahan untuk dari APBN ya, ataupun untuk pegawai tetap Universitas Andalas. Nah tadi disebutkan bahwa berkaitan dengan penerimaan ini sudah ada penentuan penggunaannya. Kemudian next juga sedikit kami sampaikan juga, karena ada kesan bahwa perguruan tinggi itu ternyata memungut UKT atau SPP yang tinggi ya. Yang mulia bisa lihat di sini bahwa mahasiswa Universitas Andalas itu 70% diterima melalui jalur SNBP, SNBT. Nah itu UKT-nya reguler, kami sebut jalur reguler ya. Juga ada jalur SIMA prestasi, yaitu sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur prestasi di UNAN. Itu kami perlakukan sama dengan SNBP dan SNBT, di mana UKT-nya paling tinggi hanya tarif level 7 ya. Untuk sosial humaniora, ekonomi, fakultas hukum, FISIP, dan FIB, itu UKT tertinggi hanya 3 juta yang mulia. Jadi 70% mahasiswa S1 D3 kami itu UKT tertingginya untuk soshum hanya 3 juta. Itu sudah berlangsung sejak tahun 2010 hingga sekarang tidak ada perubahan. Sementara untuk IKT yang 30% mahasiswa kami, UKT melalui SIMA, kami sebut SIMA, itu variatif sekali. Untuk soshum itu tertinggi hanya 6,5 juta. Tetapi mereka membayar iuran pengembangan institusi tertinggi hanya 30 juta. Bervariasi dari 4 sampai 30 juta. Memang agak tinggi untuk bidang kesehatan. Kami memang memungut iuran pengembangan institusi untuk bidang kesehatan, kedokteran khususnya, sebesar 100 juta. Kedokteran gigi sebesar 175 juta itu hanya sekali bayar. Maksudnya 1 kali selama kuliah. Nah itu hanya untuk jalur SIMA. Sementara kalau mereka diterima melalui jalur SNBP dan SNBT, uang kuliah tertingginya hanya 12 juta. Tidak membayar IP. Kemudian dari itulah kami kemudian menghasilkan pendapatan yang jumlahnya sekitar 400-an. 400 berapa juta tadi ada di data yang kami serahkan. Kemudian kami masuk kepada next pegawai sistem kepegawaian Universitas Andalas. Dalam peraturan rektor nomor 22 tahun 2022 ini kita mengatur seperti juga PTNBH yang lain memiliki 2 rezim kepegawaian yang berjalan secara paralel. Ada ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. P3K kami itu ada di rumah sakit Universitas Andalas dan juga rumah sakit gigi dan mulut. Kemudian ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Universitas Andalas yang diangkat oleh rektor. Nah ini tadi yang kami sebut bahwa kami seperti juga PTNBH yang lain memberlakukan pegawai tetap persis seperti PNS. Jadi ada gaji pokok, tunjangan fungsional, ikut juga menerima remunerasi, pay for position, and pay for performance. Next, nah mungkin kami ingin lanjut ke, ini mungkin tidak perlu kami jelaskan detail, lanjut ke take home pay, ini supaya kita meningkat waktu. Sebagai gambaran, ini data terakhir yang kami dapatkan dari keuangan. Itu kami membuat perhitungan take home pay bulanan dosen, di mana dihitung dari semua yang diterima 1 tahun
kemudian kami bagi 12. Nah, untuk jabatan, untuk dosen saja ini, non jabatan fungsional yang belum punya jabatan fungsional, itu tercatat bahwa take home pay terendahnya adalah 5,4 juta per bulan. Tapi juga ada yang tertinggi, itu 9,9 juta. Rata-rata 7,2 juta. Ini catatannya adalah bagi mereka yang sudah 100% menjadi pegawai Universitas Andalas, karena ASN atau PNS itu juga ada yang masih CPNS dan juga ada yang pegawai dosen tetap yang masih dalam status sebagai percobaan. Untuk asisten ahli itu yang terendah 8 juta, yang tertinggi 23 juta, rata-rata 14,3. Untuk lektor terendah 11 juta, tertinggi 33 juta, rata-rata 20 juta 900. Untuk lektor kepala 14 juta terendah, tertinggi 50 juta. Untuk guru besar itu 24,8 juta terendah, tertinggi 60,7 juta. Rata-rata 41 juta. Nah, kita bisa lihat di sini komponen THP itu untuk dosen jabatan non jabatan fungsional yang terendah itu gaji pokok 1 tahun mereka terima 34 juta. Nah, ini rata-rata sekitar 2,8 juta per bulan. Tapi mereka juga terima THR dan gaji ke-13, termasuk juga pegawai tetap UNAN. Mereka kita berikan THR dan kita berikan gaji ke-13. Tunjangan melekat antara lain tunjangan fungsional dan berbagai tunjangan tambahan ya, sesuai dengan gaji. Ini belum menerima jabatan fungsional karena mereka belum mendapat jabatan fungsional. Mereka juga belum menerima tunjangan profesi dosen ya. Nah, kalau pegawai tetap Universitas Andalas, kalau mereka sudah punya sertifikasi, maka mereka juga akan diberikan oleh negara tunjangan profesi dosen. Jadi itu dari pemerintah, dari rupiah murninya Universitas Andalas. Mereka juga diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi yang tadi kami sebutkan, pay for position dan pay for performance. P1 itu jumlahnya 40% dari total anggaran. Anggaran remunerasi kami sebesar 160 miliar pada tahun 2026 ini. 40%-nya kami alokasikan untuk pay for position. Tergantung dia jabatannya apa, kemudian diberikan setiap bulan. Persyaratannya sangat mudah. Untuk pay for position ini persyaratannya adalah harus hadir minimal secara fisik minimal 50% dari hari kerja. Jadi kalau 1 minggu itu 5 hari kerja, mereka harus hadir 50%. Maka mereka akan menerima pay for position tadi. Nah, sementara yang P2 itu mereka akan diterima berbasis kepada kinerja mereka. Kelebihan mengajar, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensupport universitas, maka mereka akan menerima pay for performance. Sebenarnya ada lagi di luar ini yang mulia, itu insentif publikasi. Ini belum kita masukkan. Insentif publikasi adalah kalau di beberapa perguruan tinggi itu sudah masuk kepada konsep remunerasinya. Di kami masih belum di-includekan ke dalam sistem remunerasi, di mana seorang dosen yang publikasi di jurnal internasional atau menyiapkan buku, maka kita juga menyediakan insentif publikasi di luar yang sudah kami jelaskan ini. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan untuk pemberian keterangan ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Wakil Rektor, Pak Hefrizal Handra.